Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabla Education. Oke ya, pada video kali ini videonya tentang UTBK ya. Lebih tepatnya nanti kita akan membahas soal-soal UTBK yang saintek ya. Ini langsung lihat berbagai soalnya ya. Oke ya, ini soal bagian pertama ya. Ini topiknya adalah tentang besaran, satuan, dan pengukuran ya. Soal ini saya dapatkan dari soal UTBK tahun 2019. Oke, kita langsung saja bahas soalnya. Nomor 1 ya, satuan-satuan berikut merupakan satuan besaran pokok kecuali ya. Ini teman-teman ingat lagi besaran pokok dan besaran turunan ya. Besaran pokok itu ada 7 ya. Apa aja besaran pokok itu ya? Panjang, massa, waktu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat serta suhu ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan tabel ini. Nah, ini dia tabel dari besaran pokok itu ya. Kita tinggal lihat aja nih. Satuan-satuan berikut merupakan satuan besaran pokok kecuali. Berarti yang bukan merupakan satuan besaran pokok. Kita melihat yang A dulu ya, Kelvin. Kelvin itu besaran pokok ya, dari suhu mutlak. Berarti betul. Berarti ini betul. Kemudian mol. Mol itu besaran pokok dari satuan besaran pokok dari jumlah zat. Berarti ini betul juga. Celsius. Celsius itu satuan besaran pokok, satuan besaran dari suhu. Tapi suhu itu menggunakannya kalau dalam SI itu adalah Kelvin, berarti ini salah. Celsius itu salah kan? Yang B, meter, sekon, kandela. Bisa kita lihat di sini meter, kemudian sekon, ada kandela. Berarti betul semua ini. Celsius, kilogram, mol juga betul, salah ya. Ini Celsius itu salah. Kemudian kilogram itu betul, mol itu betul ya. Mol itu betul ini, satuan dari jumlah zat. Kemudian kandela, meter, dan watt. Kandela betul, meter betul, watt itu salah. Kemudian kilogram, Kelvin, dan ampere. Ini betul ya. Kilogram betul, Kelvin betul, ampere betul. Nah, pertanyaannya apa ini? Satuan berikut merupakan satuan besaran pokok kecuali. Berarti yang bukan satuan besaran pokok. Nah, berarti ini Celsius itu kan tadi satuan suhu ya. Suhu itu besaran pokok. Berarti betul dia.
Berarti ini Celsiusnya betul, cuma satuannya tidak SI gitu aja kan. Nah, yang tidak besaran pokok itu ini watt ya. Watt itu merupakan besaran turunan dari daya. Ini watt itu besaran turunan. Ini daya. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Nah, gitu, karena di sini ada watt ya. Watt itu besaran turunan. Oke, kita lanjut nomor 2. Berikut merupakan pasangan besaran dan dimensinya yang benar. Oke, ini besaran dan dimensi. Yang pertama adalah momentum sudut. Momentum sudut itu dimensinya ML2 T-1. Betul atau salah gitu ya? Ya, teman-teman harus ingat persamaan dari momentum sudut ya. Momentum sudut itu simbolnya L. L itu boleh kita tuliskan dalam salah satu persamaannya itu M dikali V dikali R ya. M itu massa, berarti dimensinya itu M. Kemudian V itu kecepatan, berarti LT-1. R itu jaraknya dia ke poros putaran ya, berarti panjang, ini L. Maka momentum sudut dimensinya adalah M L kuadrat T pangkat minus 1. Nah, berarti betul nih, yang nomor 1 betul. Yang nomor 2, momen inersia. Momen inersia itu I simbolnya, itu nilainya adalah mr kuadrat ya. Harusnya ada konstantanya, tapi konstanta tidak kita perhitungkan dalam analisis dimensi seperti ini. Berarti M itu massa, berarti M besar, R itu jarak ya, berarti L. ml kuadrat, ini ml pangkat 3, berarti 2 salah. Nah, yang ada 2-nya salah semua nih, ini 2 salah. Salah, 1 udah betul ya, 3 mestinya betul nih. Momen gaya itu torsi. Torsi itu F dikali D. F itu gaya ya. Gaya itu dimensinya M, L, T minus 2 ya. Dikali D itu L. Berarti sama dengan M, L kuadrat, T minus 2. Berarti betul kan? M, L kuadrat, T minus 2. Maka jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Itu tentang dimensi. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu dimensi dari beberapa besaran, ini saya sertakan juga di sini, nanti bisa dijadikan bahan untuk belajar untuk besaran-besaran yang lainnya ya. Nah, ini adalah tabel dari besaran-besaran turunan ya, bersama persamaan dan dimensinya ya. Teman-teman bisa perhatikan kalau misalkan nanti ada soal-soal yang lain dengan besaran-besaran yang berbeda. Di sini kita bisa belajar bagaimana kita memperoleh besaran dimensi dari masing-masing besaran ya. Ada persamaannya, jadi untuk lebih mudahnya itu kita belajar dari persamaannya gitu kan. Misalkan nih luas itu panjang kali lebar, panjang itu besaran turunan, panjang, lebar juga bisa, panjang itu besaran pokok ya. Jadi panjang, dimensinya L, lebar juga panjang, dimensinya L ya. L kali L itu L kuadrat itu, dan seterusnya ya. Nah, itu untuk soal yang tipe pertama, yaitu tentang besaran, satuan, pengukuran, dan dimensi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu kinematika gerak ya. Nanti di sini ada beberapa soal, ya ini juga masih saya ambil dari soal tahun 2019 ya. Jadi saya kompilasi dari beberapa gelombang ya di tahun 2019. Nah, kita dapatkan beberapa tipe soalnya, oke ya. Kita lihat yang pertama. Mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh pada saat T sama dengan 0 dengan kecepatan konstan berturut-turut 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Pada saat T sama dengan berapa sekon, keduanya terpisah sejauh 1200 meter. Dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah titik-titik. Oke, jadi kita bisa gambarkan ya, kasusnya kita gambar seperti ini. Ya, misalkan di posisi ini adalah posisi saat T sama dengan 0 ya, baru mulai dia. Kemudian A misalkan bergerak ke kiri dengan kecepatan VA sama dengan 20 meter per sekon, dan B bergerak ke kanan misalkan dengan kecepatan VB sama dengan 30 meter per sekon. Nah, kemudian pada saat waktunya berapa yang ditanyakan, keduanya terpisah 1200 meter. Anggaplah misalkan A sudah sampai sini, ini A, kemudian B-nya sudah sampai sini. Nah, yang ini B. Berarti jarak yang ditempuh ini itu kan SA. Ya, jarak yang ditempuh ini itu kan SB. Nah, karena dia bergerak dengan kecepatan konstan, berarti geraknya kan GLB kan di sini kan. Gerak lurus beraturan. Nah, ternyata jaraknya B dan A pada saat ini adalah 1200 meter.
Jadi dari ini ke sini itu 1200 meter. Nah, kita akan cari waktunya berapa supaya mereka berada pada jarak 1200 meter ya. Kita lihat aja nih dari gambar ini. Dari gambar kan kita peroleh bahwa SA ditambah dengan SB itu kan sama dengan 1200. Karena geraknya GLB, SA itu berarti kan VA dikali T ditambah SB itu VB dikali T sama dengan 1200. Nah, VA-nya sendiri itu 20, berarti 20T ditambah VB-nya itu 30T sama dengan 1200. Atau kita tulis 50T sama dengan 1200. Atau T-nya sama dengan 1200 dibagi dengan 50 ya, atau 24 sekon. Nah, berarti waktunya adalah 24 sekon ya. Ini salah, ini salah, ini salah. Kemudian jarak tempuh mobil A pada saat itu, berarti kita akan mencari SA, jarak tempuh mobil A. Ya, SA tidak lain VA dikali T. VA-nya itu 20 dikali waktunya tadi dah kita temuin tuh 24. Berarti sama dengan 480 meter. Nah, maka jawabannya 24 sekon dan 480 meter. Maka jawabannya yang tepat adalah pilihan yang D ya, gitu ya. Sekarang yang nomor 2 ya. Ide soalnya sama. Dua benda bergerak saling mendekati. Benda A ke kanan dengan kecepatan V dan benda B ke kiri dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berarti kalau kita gambar, ini ada benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Kemudian ada benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter per sekon. Ini VB gitu kan. Jika mula-mula benda terpisah 1200 meter, berarti jarak awalnya di sini adalah 1200 meter. Oke. Kemudian, berapakah kecepatan A saat bertemu B jika saat itu B telah menempuh 720 meter? Oke, jadi mereka bertemu. Nah, di mana bertemunya? Misalkan di sini tadi. Nah, ini B. B yang awal di sini. Dia ketemunya di sini dengan A ini. B. Nah, di mana B-nya telah menempuh jarak sejauh 720 meter. Berarti otomatis A-nya menempuh jaraknya kan sisanya ya. Ini A, A-nya di sini. Nah, berarti di sini tidak lain adalah 1200 dikurangi 720 sisanya. Berarti berapa? 480 ya. Jadi ini 480 meter. Berarti jaraknya A itu 480 meter. Oke, yang diminta adalah kecepatan A-nya berapa ini? V-nya yang dimiliki A itu berapa? Gitu. Nah, sekarang kita cari dulu waktunya berapa. Kita bisa cari lewat B di sini. Kan SB itu sama dengan VB dikali dengan waktu ya. SB-nya 720, VB-nya itu 30 dikali waktu. Berarti waktunya sama dengan 720 dibagi dengan 30. Sama dengan 24 sekon. Berarti waktunya 24 sekon. Sekarang untuk mencari kecepatan A, V, ya kita pakai yang di sini SA. SA itu sama dengan VA dikali T. SA-nya itu 480. VA-nya kita cari yaitu V, waktunya 24. Berarti V sama dengan 480 dibagi dengan 24. Berarti V-nya sama dengan 20 meter per sekon ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Ini sebenarnya dibalik-balik aja tuh soal atas dan bawah itu ya. Karena ini dari gelombang yang berbeda. Ide soalnya sama, cuma pertanyaannya aja yang berbeda. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Nomor 3. Ini masih sama dengan ide nomor 1 dan 2 ya. Dua buah mobil A dan B bergerak saling berlawanan dari posisi yang sama. Mobil A bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dan mobil B bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan hingga kedua mobil terpisah sejauh 1200 meter? Nah, ini kan sudah kita jawab tadi sebenarnya ya di soal sebelumnya ya. Karena kecepatannya sama persis ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 1200 meter kan sama ini. Yaitu tidak lain adalah 24 sekon ya. Caranya sama dengan nomor 1. Kita nggak usah hitung nih. Jadi jawabannya 24 detik. Oke, langsung ke soal nomor 4 aja kalau gitu. Sebuah bola berada di tepi sungai selebar 4 meter ya. Ini sungainya nih.
ditunjukkan seperti gambar. Perbedaan tinggi antara kedua sisi sungai adalah 15 cm. Oke, ini perbedaan tingginya 15. Kemudian bola dipukul mendatar. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapa kelajuan minimum yang diberikan pada bola tersebut agar tidak jatuh ke dalam sungai? Oke ya. Jadi ini harus ada V-nya ke sini, berapa minimumnya supaya dia nggak jatuh. Maka supaya tidak jatuh minimal dia harus tibanya di sini ya, di ujung dari tepi dari sungai itu. Nah, ini kita anggap V gitu. Ya, ini kita bisa gunakan dua konsep ya. Yang mendatar itu GLB, ya gerak mendatarnya itu GLB. Maka kita punya satu persamaan saja, yaitu S sama dengan V kali T. Kemudian yang vertikalnya, ya ini horizontal, yang vertikalnya, yang tegak atau vertikal, itu pakai GLBB. Itu pakai GLBB ya. GLBB kita punya berbagai persamaan ya. Antara lain ini S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian bisa juga pakai VT sama dengan V0 plus minus AT. Atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, kita pilih nanti yang akan kita gunakan dalam menganalisis kasus ini ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita analisis dulu deh yang gerak horizontalnya. Kan jarak yang dia tempuh, S-nya itu harus 4 meter minimum. Berarti ini S-nya. Nah, berarti kita bisa tulis S itu sama dengan V kali T. S-nya itu 4, V-nya itu kita belum tahu, ini V horizontalnya V dikali T. Udah, biarin dulu aja, ini persamaan 1. Kemudian kita analisis yang tegaknya, GLBB. Nah, kan dia jatuh nih, berarti otomatis geraknya dia dipercepat. Ya, dipercepat oleh gravitasi kan, dipercepatnya oleh percepatan gravitasi. Maka kita tahu jaraknya 15 ya, S-nya berarti 15. Atau sering juga ditulis H gitu boleh ya. Berarti kan H sama dengan V0 kali T dipercepat, berarti plus setengah A-nya itu adalah percepatan gravitasi, berarti G dikali T kuadrat. H-nya itu 15 cm ya, kita ubah ke meter, berarti 0,15 sama dengan V0-nya itu 0. Karena kecepatan yang ke arah vertikal itu nggak ada, adanya baru ke arah horizontal aja. Berarti ini 0 ditambah setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Ya, ini kita buat pecahan aja. 15 per 100 sama dengan 5T kuadrat. Ini 5-nya dicoret, dapat 3 per 100. Atau T-nya sama dengan akar 3 per akar 100 itu 10. Nah, T-nya udah ketemu nih. Ini persamaan yang kedua. Nah, lalu kita masukin aja tuh persamaan 2 ke persamaan 1 untuk dapat V ya. Berarti kita masukkan ini. Berarti 4 itu sama dengan V dikali akar 3 per 10. Atau 40 sama dengan akar 3V. Berarti V-nya sama dengan 40 dibagi akar 3. Nah, kita dapat kecepatan horizontalnya yaitu 40 per akar 3. Optionnya adalah yang E gitu ya. Ini untuk gerak perpaduan GLB dan GLBB ya, atau kita sebut sebagai geraknya nanti gerak parabola seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang nomor 5 ya, soal berikutnya. Idenya hampir sama dengan soal tadi ya. Jadi ada mobil mau menyeberangi jurang lebarnya 6 meter sama, kemudian laju minimum. Nah, pertanyaan juga sama, kita akan mencari V di sini ya. Ya, oke. Teman-teman bisa coba dulu ya, di pause videonya, kemudian dicoba apakah hasilnya ada gitu. Ya, jadi kita gunakan langkah yang sama, kita peroleh S-nya ini kan 6 ya, berarti S sama dengan V kali T yang untuk arah horizontalnya atau mendatarnya. 6 sama dengan V kali T, ini persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya kita pakai GLBB. H sama dengan ya, V0-nya 0, ya langsung aja kita pakai setengah GT kuadrat. H-nya berapa? Nah, H-nya itu tidak lain adalah ini. Nah, cuma segini nih. Berarti H-nya adalah 10 dikurang 2,8. Berarti H-nya 7,2 kan?
Nah, hanya 7,2. Berarti ini kita masukkan 7,2 sama dengan setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Ya, atau 7,2 per ini jadi 5 sama dengan T kuadrat. Nah, 7,2 dibagi 5 itu sama dengan 1,44 ya. 1,44 sama dengan T kuadrat. Artinya T-nya kita ambil nilai positifnya jadi 1,2 sekon. Nah, ini persamaan 2 kita masukkan ke persamaan 1. Berarti dari sini kita akan dapatkan 6 sama dengan 1,2 dikali dengan V. Berarti V-nya 6 dibagi 1,2 sama dengan 5 meter per sekon. Nah, dapat tuh yang B gitu ya. Itu soal kelima. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6 ya. Sebuah truk tengah berusaha menyeberangi parit yang lebarnya 2,4 meter. Jika kemiringan parit 37, kemudian maka kecepatan minimum truk agar penyeberangan tepat dapat berlangsung. Oke, ini sama sebenarnya, cuma awalnya truknya itu miring. Kalau ini datar, ini miring ya. Jadi misalkan kita mau gambar komponen kecepatannya, ya kita bisa gambar seperti ini. Ya, misalkan truk ini punya kecepatan yang arahnya turun itu V misalkan. V ke sana. Ya, V dan kita uraikan dia karena dia miring kita uraikan yang ke arah kanan itu kita beri nama Vx, yang ke arah bawah kita beri nama Vy, atau ini V0 X, ini V0 Y gitu aja ya. V0 X berapa ini? Sudutnya kan akan pindah di mana? Di sini ya sudutnya ya. Berarti di sini 37 derajat, berarti di sini V0 cos 37, yang di sini berarti V0 Y-nya adalah V0 sin 37. Nah, berarti yang ini V0 ya, kita tambahi 0 di sini. Oke. Nah, yang berbeda cuma ini aja. Cara menganalisisnya sama. Kita lihat arah horizontal dan arah vertikal. Yang arah horizontal berarti kan dia geraknya GLB. Berarti kita tinggal menggunakan persamaan S sama dengan V kali T. Nah, hanya saja V-nya yang kita pakai adalah V0X di sini. S-nya berapa yang dia tempuh? 2,4. Berarti ini 2,4 sama dengan V0X itu adalah V0 cos 37. Cos 37 itu 4/5 kan? Dikali dengan T. Oke, berarti kita dapatkan ini 5-nya pindah sini. Berarti 5 dikali 2,4. 4-nya pindah ke bawah. Dibagi 4 sama dengan V0 dikali T. 5 dikali 2,4 itu 12 ya. 12 bagi 4 berarti 3 ya. 3 itu sama dengan V0 kali T. Oke, ini persamaan 1. Sekarang kita lihat arah yang vertikalnya sekarang. Dia GLBB, kita gunakan persamaan H sama dengan, nah, di sini dia punya V0 Y. Kalau tadi kan V0 Y-nya 0 nih di sini. Kalau ini ada V0 Y-nya V0 sin 37. Berarti dia ada V0 Y dikali T plus setengah GT kuadrat ya. Kita pakai plus karena dia dipercepat gitu. Hanya yang harus dia tempuh adalah 2 meter di sini. Berarti 2 sama dengan V0 Y-nya kita ganti jadi V0 sin 37 dikali T ditambah setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Oke, kita rapikan dulu persamaannya. 2 sama dengan sin 37 itu 3/5 V0 kali T. Ya kan? V0 kali T ditambah 5T kuadrat. Nah, teman-teman lihat nih. Dari persamaan 1 itu kan kita punya persamaan ini. V0 kali T. Ini ada V0 kali T. Nah, V0 kali T itu kan nilainya 3. Berarti boleh kita tulis 2 sama dengan 3/5 dikali V0 T-nya itu 3 ditambah 5T kuadrat. Kan gitu. Nah, kita pindah sini ya. Berarti 2 itu sama dengan 9/5 plus 5T kuadrat. Berarti kita
Pindah ke ruas kiri, 2 dikurang 9/5 itu berarti 10/5. 1/5 sama dengan 5T kuadrat. Atau 1/25 sama dengan T kuadrat. T-nya kita ambil nilai positifnya, berarti akar 1/25, yaitu 1/5. Nah, kita dapat T. Yang diminta di sini adalah V0 ya. Kita akan mencari V0-nya berapa ini. Nah, kita masukkan T ini ke persamaan 1 sini. Masukkan ke sini. Ya, berarti 3 itu sama dengan V0-nya kita cari, T-nya 1/5. Nah, dapat tuh 15 sama dengan V0. Maka V0-nya kecepatannya adalah minimum 15 supaya dia bisa jatuhnya nanti di sini nih. Banyak kayak gini nanti. Nah, kayak gitu ya. Itu soal yang nomor 6, masih tentang kinematika gerak. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 7. Ya, ini masih kinematika gerak dan lebih tepatnya di sini gerak peluru atau gerak parabola. Oke. Sebuah peluru ditembakkan dari tanah dengan kecepatan 120 meter per sekon dengan sudut elevasi theta. Jika pada saat T sama dengan 10 sekon, maka ketinggian peluru 100 meter, kemudian sudut tetanya sama dengan berapa? Oke ya, jadi ini konsepnya adalah gerak parabola. Ya, kalau tadi juga gerak parabola juga dia. Jadi ada kecepatan V0 di sini, kemudian dia nanti akan gerak seperti ini. Nah, cara analisisnya sama. Kita lihat arah horizontal dan arah vertikal. Ini tadi sudutnya adalah theta, maka yang di sini V0 cos theta, arah horizontalnya. Kemudian yang ke atas itu V0 sin theta. Yang ke atas itu GLBB, yang ke kanan itu GLB ya. Sekarang yang diketahui di soal itu ketinggiannya 100 meter. Berarti kita pakai yang arah vertikalnya. Kita gunakan H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat ya. Ini karena geraknya ke atas dulu nih, dipercepat. Maka diperlambat ya, maka ini negatif. Ya, V0-nya kita gunakan V0 sin theta. Berarti kita tulis ulang H sama dengan V0 sin theta dikali T min setengah dikali G dikali T kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. Tahu kan di sini hanya 100 meter sama dengan V0-nya dia ditembakkan dengan sudut 120 meter per sekon. Berarti ini 120 sin theta. Waktunya tahu juga 10 detik. Berarti ini kali 10 dikurang setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Berarti 100. Berarti ini sama dengan 100 sama dengan 1200. 1200 sin theta dikurang, ini kita coret, ini 5 jadi 500. Pindah ke sini jadi 600 sama dengan 1200 sin theta. Atau pindah jadi setengah ya, 600 per 200, 1200 kan setengah kan, sama dengan sin theta. Otomatis kita tahu tetanya sama dengan arkes sin dari setengah, yaitu tidak lain 30 derajat. Nah, oke ya. Ya, jadi itu ada 7 soal ya yang berhasil saya kumpulkan dari soal UTBK tahun 2019 yang membahas tentang kinematika gerak. Ada gerak lurus dan gerak parabola di sini ya. Tapi teman-teman juga harus belajar gerak yang lain ya, misalkan gerak melingkar dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke topik berikutnya. Nah, topik berikutnya ini adalah tentang dinamika linier atau hukum Newton ya. Ini ada beberapa soal juga ya. Ini masih dari soal UTBK tahun 2019 ya, karena 2020 kita nggak ada UTBK gitu ya. Ini tentang hukum-hukum Newton ya, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nanti teman-teman review lagi materinya ya, bisa dilihat juga di playlist channel Nabla Education itu ada pembahasan tentang hukum Newton. Oke, kita lihat soalnya. Suatu balok bermasa 2 kg berada pada suatu bidang datar licin mengalami 2 gaya konstan seperti gambar ya. F-nya diketahui 10 Newton, kecepatan pada saat T sama dengan 0 adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Pertanyaannya, besar gaya normal yang bekerja pada balok dalam satuan Newton dan percepatan balok dalam satuan meter per sekon kuadrat berturut-turut adalah titik-titik. Oke, kita gambarkan dulu ya. Kalau biasakan kalau mengerjakan soal gaya itu
gambarkan semua gaya yang bekerja pada benda itu ya. Jadi namanya diagram gaya bebas atau free body diagram. Kita gambar aja. Gayanya misalkan seperti ini ya. Nah, ini dia akan punya berat ya, karena dia punya massa 2 kg, dia pasti akan punya W. W-nya adalah M dikali G, berarti 20 Newton. Kemudian ada gaya normal ke atas ini. Nah, ada N. Kemudian dia ditekan oleh gaya eksternal ya. Yang pertama 4F/5, kita masukkan aja nih nilainya. Kita sebut aja ini F1 misal. F1 berarti 4 dikali 10, ya ini F-nya 10, 40 bagi 5. Berarti ini 8 Newton. Yang ini kita beri nama F2. F2 berarti 3 kali 10 per 5. 30 bagi 5. Berarti 6 Newton. Nah, berarti kita punya gaya tambahan yang ke arah bawah. Kita beri nama F1 itu 8 Newton. Dan yang ke arah kanan di sini F2 nilainya 6 Newton. Nah, kita bisa lebih sederhana melihat diagram gaya yang ini. Pertanyaannya adalah gaya normal. Nah, gaya normal itu kita lihat nih. Benda ini terhadap sumbu Y itu kan diam ya. Seandainya bergerak kan geraknya cuma ke kanan ya. Dia nggak mungkin ke atas atau ke bawah. Artinya apa? Artinya resultan gaya yang ke arah sumbu Y itu pasti 0. Nah, kita lihat yang ke arah sumbu Y itu apa aja. Ada N, ada F1, ada W ya. Berarti acuan ke atas positif, berarti N dikurang F1 dikurang dengan W itu harus sama dengan 0. Artinya N sama dengan F1 plus W. F1-nya itu 8 ditambah W-nya 20. Ya, sama dengan 28 Newton. Berarti ya sebenarnya udah ada nih jawabannya, cuma C kan. Nah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Maka jawabannya pasti C. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk percepatan baloknya. Nah, percepatan berarti kan geraknya ke kanan. Untuk percepatan kita gunakan sigma fx sama dengan M dikali A. Sigma fx-nya yang bekerja adalah hanya F2 ya di sini ya. Yang menyebabkan benda itu bergerak ke arah horizontal itu cuma F2. Berarti F2 sama dengan M kali A. F2-nya itu 6, M-nya itu 2 dikali A. Maka A-nya sama dengan 3 ya. Nah, berarti betul jawabannya adalah yang C gitu ya. Itu yang soal dinamika linier yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Nah, ini dia soal yang nomor 2 ya. Jadi suatu balok bermassa 2 kg. Ya, soalnya sama persis tadi dengan yang soal nomor pertama. Tapi pertanyaannya di sini adalah perpindahan balok selama T detik pertama. Kita akan mencari nilai perpindahannya selama T detik pertama. Oke ya, kita pakai data yang tadi dulu aja. Jadi F1-nya 8, F2-nya 6. Ini di soal nomor 1, ini ketemunya F1 itu 8. Ini tadi F2 itu 6. Dan benda ini dipercepat ke kanan dengan percepatan A-nya tadi kan 3 meter per sekon kuadrat ya. A-nya kita pakai aja. 3 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah perpindahan. Untuk mencari perpindahan kita bisa gunakan hubungan seperti ini ya. Jadi kita punya jarak atau perpindahan. Kemudian ada lagi kecepatan. Kemudian ada lagi percepatan. Ya, ini kita misalkan S gitu ya. Kemudian di sini V, kemudian di sini A. Nah, kita tahu kalau kita mengetahui jarak untuk mencari kecepatannya, V itu kan turunan pertama dari jarak ya, atau perpindahan, ds dt. Kemudian untuk mencari A, berarti A sama dengan turunan pertama dari V, dv dt. Nah, kan kayak gitu hubungannya. Bagaimana kalau dibalik, kita taunya A pengen tahu kecepatan dan pengen tahu jarak. Ya, berarti hubungannya kita menggunakan kebalikan ini. Kalau dari V ke A itu diturunkan, berarti dari A ke V itu diintegralkan. Ya, maka kita pakai hubungan kalau naik. Ya, kalau naik berarti kita integralkan. Ini ke sini juga integral. Berarti V itu sama dengan, ya anggap ada kecepatan awal berarti V0 plus integral A dt. Ya. Kemudian kalau mau nyari S, berarti S sama dengan S0 kalau ada ditambah integral V dt. Nah, kita akan pakai
hubungan-hubungan ini ya. Kita taunya hanya A. Nah, dari A ini kita bisa dapatkan nilai V. Kita cari dulu V-nya. Yang kita cari kan harusnya S, tapi S itu didapatkan melalui V di sini. Berarti V itu sama dengan V0 ditambah integral A dt. Nah, kenapa harus ada V0? Karena di sini ada kecepatan awalnya nih. Pada saat 0 sekon dia 2 meter ke kiri. 2 meter per sekon ke kiri. Berarti V sama dengan V0-nya itu 2 meter per second tapi ke kiri. Ya, padahal percepatan dia ke kanan tadi. Maka ini negatif. Negatif 2 plus integral A-nya itu 3. Ya, dapat dari pembahasan soal sebelumnya 3 dt. Berarti V sama dengan negatif 2 ditambah integral 3 dt itu 3t. Nah, kita dapat nilai V-nya. Nah, dari V ini kita bisa mencari nilai S. S sama dengan S0 ditambah integral V dt. S0-nya ini 0. Ya kan nggak ada posisi awalnya kan. Berarti kita langsung S sama dengan integral V dt. Minus 2 ditambah 3t dt. Berarti S sama dengan integral minus 2 itu minus 2t ditambah integral 3t itu berarti 3t kuadrat per 2. Nah, inilah S-nya. Berarti minus 2t ditambah, kita jadikan desimal. Jadi negatif 2t ditambah 1,5t kuadrat. Itu adalah nilai S-nya. Berarti jawabannya yang D. Oke ya, itu soal yang nomor 2. Kita lanjutkan ke soal ketiga ya. Jadi soalnya masih sama tentang hukum Newton. Suatu balok bermasa 2 kg berada pada suatu rel ganda datar dan licin mengalami gaya konstan 10 Newton dengan arah seperti gambar. Pada saat T sama dengan 0, kecepatannya 2 meter per second ke kiri. Jadi deskripsinya sama persis, cuma bentuk gayanya atau bentuk kasusnya yang diubah ya. Pertanyaannya adalah kecepatan balok pada saat T sama dengan akar 3 per 5 sekon dan pada saat T sama dengan akar 3 per 3 sekon adalah titik-titik. Oke. Sama seperti tadi, kita gambar ya. Nanti kalau kita gambarkan seperti itu, maka kita akan punya dua nilai F. Penjabarannya di sini ada F. Kemudian kita buat dia ke kanan dan ke atas. Ya, berarti ini F sudutnya ada di sini. Sudutnya pindah sini ya. Berarti ini F sin 60. Yang ini F cos 60. Nah, kita akan mencari kecepatan. Maka kita harus cari percepatan dulu ya. Dengan cara yang sama tadi. Di sini ada W. Di sini ada N. Nah, tapi kita nggak pakai yang arah vertikalnya karena kita akan mencari gerakan ke kanannya dia ya. Jadi kita cari dulu percepatannya. Sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, yang menggerakkan dia ke kanan cuma satu gaya yaitu F sin 30. Berarti di sini F sin 30 itu sama dengan F sin 60 ya. F sin 60 itu sama dengan M dikali A. F-nya itu 10, sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan masanya itu 2 dikali dengan A. Berarti ini kita coret dapat 5. Maka A-nya sama dengan 5 akar 3 per 2 meter per sekon kuadrat. Nah, udah tahu A tuh kan? Kita bisa nyari V kecepatan. V sama dengan V0 plus integral A dt. Sama seperti soal sebelumnya. V sama dengan V0-nya itu 2 meter per second ke arah kiri. Jadi negatif 2 plus integral A-nya masukkan 5 akar 3 per 2 dt. Oke, berarti V sama dengan minus 2 plus, jadi ini 5 per 2 akar 3 T. Nah, kita dapat fungsi dari kecepatan ya. Fungsi kecepatan terhadap waktunya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kecepatan balok pada saat T sama dengan akar 3 per 5 dan pada saat T sama dengan akar 3 per 3 sekon. Ya, kita masukkan aja ya. Yang pertama pada saat T-nya sama dengan akar 3 per 5.
akar 3 per 5. Maka kita dapat V-nya itu sama dengan negatif 2 ditambah 5 per 2 akar 3 T. T-nya kita masukkan akar 3 per 5. Berarti 5-nya dicoret. Akar 3 kali akar 3 itu 3. 3 per 2. Jadi negatif 2 ditambah 3 per 2. Negatif 2 ditambah 1,5. Otomatis negatif setengah ya, meter per sekon. Kemudian kita hitung juga pada saat T-nya sama dengan akar 3 per 3. Berarti V itu sama dengan negatif 2 ditambah 5 per 2 kali akar 3 dikali T-nya masukkan akar 3 per 3. Berarti sama dengan, ya berarti negatif 2 ditambah akar 3 kali akar 3. Itu 3, ya 3 dibagi 3 ini kan habis nih. Ini kita coret dengan ini. Tinggal 5 per 2. 5 per 2 itu 2,5. Negatif 2 ditambah 2,5. Jadi positif setengah. Nah, apa artinya? Angkanya sama persis, yaitu setengah. Tapi yang satu positif, yang satu negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat T sama dengan akar 3 per 5 dan akar 3 per 3 itu besarnya sama. Tetapi arahnya berlawanan karena yang satu plus, yang satu min. Ya, besarnya sama. Berarti sama dengan sama besar dan berlawanan arah. Oke. Nah, itu yang untuk soal ketiga dari dinamika linear ya. Jadi ini aja soal yang tentang dinamika linear yang berhasil saya temukan di soal UTBK tahun 2019 ya. Ya, misalkan teman-teman ada soal atau pertanyaan yang belum terjawab, silakan bisa tuliskan di kolom komentar ya, nanti bisa kita bahas soal tersebut. Ya, nanti video pembahasan ini akan saya buat dalam beberapa bagian ya, karena kalau dalam satu bagian terlalu panjang durasinya. Jadi untuk bagian yang pertama ini kita akan bahas sampai di topik dinamika linear dulu. Oke, terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaat dari video yang sederhana ini dan bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan UTBK tahun 2021 ini menjadi lebih baik lagi, dan semoga bisa tercapai pilihan jurusan atau pilihan kampus yang teman-teman inginkan. Oke, sekian, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.